Selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali bersekolah minggu bersama-sama. Dan pada hari ini Ibu Guru dan Ibu Guru Ermi dan Ibu Guru Lola yang akan melayani anak-anak di rumah. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, anak-anak di rumah berdiri, mari kita menyanyi halo halo, hello hello, ola ola. Cucu, halo halo, hello hello, ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, Yesus selalu besertamu. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Kita berdoa, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus, Dia senang kita beribadah saat ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan membaca Mazmur secara responsorial yang terambil dari kitab Mazmur pasal 80 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 80 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Tulisan yang dicetak keluar, Ibu Guru yang akan bacakan, dan tulisan yang dicetak ke dalam, anak-anak di rumah dan Ibu Guru Ermi yang akan membacakan. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Di dalam kehidupan kita, sadar ataupun tidak, kita seringkali melukai hati orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita melukai hati Tuhan. Untuk itu, mari kita datang di hadapan Tuhan, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan mari kita mengatakan bahwa kita tidak mau berbuat dosa lagi. Dengan pujian, stop, ku mau katakan. Anak sekolah minggu berdiri, kita bernyanyi dan bergerak. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
kita telah mengaku dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 81, ayat yang kedua. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Mari kita menyanyi kasih-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena pada saat ini kami sedang melaksanakan sekolah minggu. Ya Bapa, saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur kami, biarlah apa yang telah kami berikan ini dapat digunakan dengan baik dan dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa yang masih ada pada orang tua kami, biarlah kami dapat menggunakannya dengan baik dan menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan nantinya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wiwin, kamu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba tidak bisa berbicara? Kamu kenapa sih? Aku teringat tentang ada seorang bapak yang tiba-tiba menjadi bisu. Siapakah dia? Sebelumnya kita menyanyi firman Tuhan, ku dengar. Tiba saatnya Elisabet pun bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki. Semua orang bersuka cita, semua orang bergembira. Tak terkecuali para tetangga dan sanak saudaranya. Mereka bergembira menyaksikan kelahiran anak itu. Oleh sebab rahmat Tuhan turun ke atas Elisabet sehingga Elisabet dapat melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak-anak sekolah minggu, pada hari yang ke-8, tiba saatnya anak itu disunat. Mereka semua datang untuk menyunatkan anak itu.
Dan mereka akan memberi nama anak itu sama persis dengan nama ayahnya, yaitu Sakaria. Tetapi pada saat Ibu Elisabet mendengar hal itu, Ibu Elisabet menolak nama itu. Dia berkata, anak ini tidak boleh diberi nama Sakaria, melainkan anak ini harus diberi nama Yohanes. Wah, anak-anak, orang-orang semua heran. Mengapa sih Ibu Elisabet memberi nama anaknya Yohanes? Dan mereka pun memberi nasihat kepada Ibu Elisabet. Dia berkata bahwa nama Yohanes itu tidak ada di daftar keturunan keluargamu. Mengapa engkau memberi nama dia Yohanes? Lalu mereka pun melihat Bapak Sakaria. Dia berkata kepada Bapak Sakaria, berikan nama anak ini. Lalu Bapak Sakaria meminta batu tulis untuk dapat menulis nama anak itu. Karena Bapak Sakaria inilah orang yang tidak percaya akan janji Tuhan. Sehingga ia menjadi bisu pada saat dia melakukan tugas keimamannya di dalam bait suci. Nah, Bapak Sakaria menulis nama anak itu. Setelah ia menulis, dia memperlihatkan nama anak yang dia tulis. Dan orang semua heran. Yang dia tulis adalah Yohanes. Sama persis dengan nama yang dikatakan oleh malaikat Gabriel pada saat Sakaria bertemu di dalam bait suci. Wah, terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri Sakaria. Yakni dia tiba-tiba sembuh dari penyakitnya. Dia bisu dan menjadi sembuh. Dia dapat berkata-kata dan memuji nama Allah yang luar biasa itu. Dalam kebisuannya, Sakaria belajar taat. Jangan kira bahwa keterbatasan atau kelemahan kita merupakan penghalang bagi Allah untuk melaksanakan karyanya terhadap umat manusia. Tidak. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Rancangan yang Allah telah tetapkan pada umat manusia pasti akan terlaksana. Percaya akan hal itu. Nah, mereka yang melihat hal itu merasa ketakutan dan heran akan apa yang dia lihat. Lalu mereka semua menceritakan hal itu kepada seluruh orang di pegunungan Yudea. Dan orang-orang yang mendengarkan hal itu bukan hanya dia sekedar mendengarkan, tetapi dia merenungkan hal itu. Lalu berkata dalam hatinya, menjadi apakah anak ini nanti? Sakaria yang sudah sembuh itu dari kebisuannya memandang dan memuji-muji Allah, membesarkan nama Allah yang begitu luar biasa, hebatnya terhadap diri keluarga Sakaria. Dia bergembira, bersukacita, memuji Allah yang kuasa itu. Cerita kakak sampai demikian, amin. Terambil dari Lukas pasal 1 ayat 57 sampai ayat yang ke-80. Ayo kita buka Alkitabnya, Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 80. Nah, pembacaan kita itu sangat panjang, jadi kita hanya membaca 2 ayat saja. Yaitu yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-63 sampai 64. Kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 1 ayat 63 sampai 64 berbunyi demikian. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga
terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Amin. Tema kita adalah rencana Allah pasti terlaksana. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat hebat. Begitu banyak mujizat yang telah dilakukannya. Mari anak-anak di rumah berdiri, kita menyanyi Yesusku hebat. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Itu karya Yesusku. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, yang dimana Yohanes telah lahir, itu adalah hal yang Tuhan tunjukkan kepada dunia bahwa setelah Yohanes lahir akan lahir Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang kami percaya dialah penebus umat manusia di segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang kami dengarkan. Biarlah firman yang kami dengarkan itu kami dapat merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami. Berkati mereka dalam studinya atau bahkan dalam pekerjaan dan juga dalam usaha mencari pekerjaan. Engkau bukakan lapangan pekerjaan bagi guru-guru sekolah minggu kami. Kami berdoa juga kepadamu buat kami selaku anak-anak sekolah minggumu. Kami memohon Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik sebagai anak di rumah, sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak di sekolah. Tuhan berkati kami semua dalam pergaulan kami. Tuhan tolong jauhkan kami dari segala pergaulan yang buruk, agar hidup kami, hidup yang takut akan Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, buat orang tua kami yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, merawat kami sampai saat ini, dan seterusnya orang tua kamilah yang selalu ada bersama dengan kami. Berkati dia, berkati pekerjaannya, sertai dia ya Tuhan, berikan kesehatan kepadanya. Kami berdoa buat tim multimedia Jemaat Lanraki Belingkanaya. Kau berkati sehingga ya Tuhan apapun yang dia perbuat itu semata-mata untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Sehingga kami dapat selalu menikmati setiap minggunya ibadah-ibadah yang dilaksanakan dalam lingkup pelayanan Jemaat Lanraki Belingkanaya. Tuhan, terima kasih atas talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan buat pendeta kami, berkati dia, sertai dia dalam keluarganya dan dalam segala hal yang dia lakukan. Dan biarlah ya Tuhan pelayanan dia
kerjakan itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami sebagai anggota jemaat. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa ini Tuhan, dari timur hingga ke barat ya Tuhan. Engkau berkati bangsa ini dan biarlah bangsa ini selalu saja nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pemerintah kami Engkau berkati, Bapak Presiden hingga kepada pemerintah kami yang paling bawah. Berikan dia hikmat agar dia dapat mengerjakan segala tugasnya dengan takut akan Tuhan. Orang-orang yang ingin melakukan kekacauan pada negara kami, Engkau akan ya Tuhan datang ke dalam hatinya agar dia ya Tuhan membatalkan segala rancangan yang jahat bagi bangsa ini. Tuhan, masih banyak hal yang kami ingin katakan kepadamu, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami tahu dan persis isi hati kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru. Anak-anak di rumah berdiri dari Lukas 1, 8 hingga ayatnya yang ke-70. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Mari anak-anak, kita arahkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih buat anak-anak di rumah yang boleh beribadah dengan baik. Dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dan gerakan lagu theme song Natal kita. Kita nyanyikan sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Matius 1 ayat 23. Isi berita, berita akan lahirnya Immanuel. Kita ulang sekali lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Matius